Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini materi kita berjudul 5 sebab syafaat di hari akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, secara istilah ya, bahwasanya syafaat itu adalah at-tawassul lil ghairi fi jalbil manfa'ah atau daf'il madarrah. Jadi syafaat itu adalah sebagai penengah atau wasilah bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya ataupun madarat. Dan syafaat ini bisa berupa syafaat atau pertolongan di dunia dan juga syafaat di akhirat. Kalau pertolongan atau syafaat yang ada di dunia adalah pada saat kita memfasilitasi seseorang untuk bertemu dengan orang lain yang kita kenal ya. Jadi kalau ada si fulan misalnya ingin ketemu dengan seorang pejabat yang dia tidak kenal, tidak tahu, tidak ada hubungan ya, maka lewat ajudannya atau sekbrinya atau siapapun yang kenal dengan pejabat itulah ya, maka si fulan ini adalah sebagai fasilitator ya, sebagai penyambung, bisa memfasilitasi. Nah itulah disebut, prosesnya itu disebut syafaat ya. Itu kalau di dunia ya. Sementara di akhirat itu adalah, dalam hal ini para ulama mengklasifikasikan ada 2 macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan syafaat manfiyah atau syafaat yang ditiadakan atau yang ditolak, dan ada syafaat yang mutsbatah atau yang ditetapkan. Syafaat yang ditolak, yang tidak diterima di akhirat itu sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Qur'an difirmankan Allah Ta'ala, diantaranya Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ini adalah kejadian yang ada pada saat hari kiamat, yaitu pada saat masing-masing pribadi memikirkan dirinya sendiri, satu sama lain tidak bisa saling menolong pada saat itu. Kemudian ditegaskan lagi di surat Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah terhadap apa yang diberikan oleh kami rezeki kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi wala khullah, tidak berguna pada hari itu jual beli dan juga persaudaraan, wala syafa'ah, dan tidak ada gunanya syafaat atau pertolongan, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini adalah syafaat yang dinafikan atau yang ditolak ya. Artinya bahwasanya syafaat ini tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan yang ada pada hari akhirat nanti, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan izin kepada pemberi syafaat, dan yang kedua adalah Allah meridhoi kepada yang diberi syafaat.
Jadi dua belah pihak ini mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang bisa kita jadikan rujukan di antaranya surat Toha 109. Allah berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qaula." Pada hari itu, yaitu hari kiamat nanti, tidaklah bermanfaat syafaat kecuali bagi pihak yang diizinkan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah, dan dia meridhai ucapannya. Kemudian surat An-Najm ayat ke-26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di ayatanallahu liman yasha'u yarda. Dan berapa banyak malaikat yang di langit yang tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan Allah bagi pihak yang dikehendakinya dan diridhoi olehnya. Jadi jemaah sekalian, dari dua ayat ini kemudian ada lagi beberapa ayat yang lain, di antaranya qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu adalah milik Allah semuanya. Jadi Allah yang memiliki syafaat itu kemudian diberikan kepada siapa? Ini kepada yang memberi itu diberikan izin dan yang diberi diridhoi. Ayat kursi yang sering kita baca Al-Baqarah 255 di antara isinya adalah man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala di akhirat nanti memberikan syafaat uzma kepada Rasulullah SAW untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Nah, di samping syafaat yang diberikan Allah lewat Rasulnya ini, ada beberapa amalan yang menjadi sebab Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada umat manusia atau orang muslim ya. Pada suatu hari, di hari kiamat nanti yang kita sangat membutuhkan pertolongan saat itu di padang mahsyar. Semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dikumpulkan dalam suatu tempat yang disebut padang mahsyar pada hari yang sangat mencekam, karena pada saat itu matahari sangat dekat dengan kepala manusia sehingga suasana sangat panas. Ada yang karena saking panasnya keluar peluh atau keringat bercucuran dari dalam dirinya, karena keluarnya itu sangat banyak. Ada yang sampai menenggelamkan kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, sampai kepalanya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri ya. Itu adalah kondisi manusia tergantung pada saat amalannya di dunia. Semakin bagus amal di dunia maka semakin ringan ya. Ada beberapa riwayat di antaranya menyebutkan bahwasanya lamanya waktu saat kita di padang mahsyar adalah 50.000 tahun. Suatu waktu yang sangat lama ya. Tetapi dalam beberapa versi disebutkan orang-orang mukmin merasakan waktu yang sebentar, yaitu antara asar dan maghrib saja ya. Orang-orang yang semakin memperpanjang berdirinya pada saat sholat di dunia, maka semakin merasakan waktu yang sebentar pada saat di yaumul mahsyar itu. Semakin amalannya baik maka semakin ringan nanti ya. Disebutnya dalam hadis, innakum tuhsyaruna rijalan wa rubbanan wa tujaruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, ada yang dalam keadaan berjalan, ada yang dalam keadaan berkendaraan, bahkan ada yang diseret di atas wajah-wajahnya. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih. Kemudian ada lagi hadis lain yang disebutkan oleh Rasul kepada Aisyah, bahwasanya nanti pada yaumul mahsyar manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai baju alias telanjang, dan dalam keadaan belum dikhitan pada saat seperti kita lahir ya, tapi kita sudah dewasa ya, bukan dalam keadaan bayi lagi ya. Maka saat itu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya mereka akan saling melihat. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, urusan
yang ada pada saat itu sangat dahsyat, sangat mencekam, tidak sempat satu sama lain saling melihat auratnya. Artinya urusan yang sepele-sepele sudah tidak menjadi perhatian ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Sehingga jemaah sekalian, pada saat itulah masing-masing di antara kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Nah, di samping lewat Rasul kita, maka ada amal-amal kita yang menjadi sebab datangnya syafaat Allah Ta'ala kepada kita. Apa saja itu kita akan sebutkan secara singkat pada kesempatan ini 5 hal ya. Yang pertama adalah syafaat tersebut bisa datang dari sahabat karib, dari kawan kita sesama muslim, orang yang bertakwa ya. Dikabarkan dalam sebuah riwayat surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din atu ilal muttaqin. Teman-teman akrab yang ada pada saat di dunia dulu, mereka saling bersahabat, saling berteman, yang landasannya itu adalah kemaksiatan. Maka yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din atu. Satu dengan yang lain itu saling memusuhi, tidak bisa saling menolong lagi. Semuanya adalah masing-masing itu musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa inilah yang diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk satu sama lain saling menolong, saling membantu ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang sangat panjang ya, yang menceritakan kondisi keadaan kita pada saat sudah dilakukan yaumul hisab. Masing-masing sudah dihisab dan sudah jelas antara ashabun nar dan ashabus sa'ir, antara kelompok yang masuk ke surga dan kelompok ashabul jannah ya, maksudnya kelompok yang masuk ke surga dan ashabun nar, dan kelompok yang masuk ke neraka sudah masing-masing sudah dimasukkan ke tempatnya masing-masing sesuai dengan amal hisabnya. Maka pada saat itu, ketika orang-orang mukmin yang sudah terbebas dari neraka, mereka ini demi Allah Ta'ala, sebagaimana kata Rasulullah, tidak ada yang orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang-orang mukmin mencari kebenaran kepada Allah Ta'ala demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih ada di neraka. Mereka berkata, mengadukan, wahai Tuhan kami ya Allah, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji bersama kami, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal, maka wajah mereka diharamkan atas neraka. Jadi ada pembelaan ya, saudara-saudara kita yang pada saat di dunia sama-sama beraktivitas kebaikan, sama-sama aktif di masjid, aktif di pengajian, aktif di proyek-proyek kebaikan, itu memberikan pembelaan. Mereka mengadukan, ya Allah, mana saudara-saudara kami yang saat dulu di dunia dalam melakukan kebaikan kami bersama-sama, tapi kami nggak menemukan di surga. Nah, boleh jadi mereka masuk ke neraka, maka Allah mempersilahkan kepada orang-orang ahlul jannah ini untuk melihat, memantau apakah betul teman-temannya masih ada di neraka. Maka dengan izin Allah, para sahabat mukmin ini meminta kepada Allah dan Allah mengizinkan ya untuk mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka. Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya, dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin itu berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang kau perintahkan untuk dikeluarkan. Artinya menurut persepsi dia, sudah habislah orang-orang yang dia berikan rekomendasi ya, syafaat tadi untuk keluar dari neraka. Maka Allah berfirman, kembalilah, lihatlah kembali. Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan, meski hanya seberat dinar, keluarkanlah. Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang dari neraka. Lalu mereka, para pemberi syafaat ini, berkata lagi kepada Allah, ya Allah,
sudah habis ya Allah, tidak ada lagi orang-orang yang pantas untuk dikeluarkan dari neraka ini. Maka Allah kembali berfirman memerintahkan kepada orang-orang ini, coba kembali lagi, cek lagi ke neraka itu. Keluarkanlah dari neraka tersebut orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan, ada kebaikan, walaupun hanya seberat setengah dinar. Masih disuruh ngecek lagi. Dikeluarkanlah dari neraka orang-orang yang walaupun kebaikannya sedikit setengah dinar tadi. Maka keluarlah orang-orang yang dari neraka dengan jumlah yang banyak. Setelah itu orang-orang mukmin yang memberi syafaat ini berkata lagi, ya Allah, sudah tidak ada lagi orang-orang yang pantas untuk dikeluarkan. Maka Allah memerintahkan kepada mereka, coba kembali lagi kepada neraka tersebut, keluarkanlah dari sana orang-orang yang dalam hatinya masih ada kebaikan, walaupun seberat biji dzarrah, walaupun seberat biji atom, keluarkanlah mereka dari sana. Maka keluarlah orang-orang yang banyak dari neraka. Nah, perawi dari hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, jika kalian tidak mempercayaiku mengenai hadis ini, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanah yud'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar atom, dan jika ada kebaikan sebesar atom, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 40, dan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Muslim ya. Jadi inilah pentingnya seorang sahabat yang landasannya iman ya, al-akhfil iman ya, saudara seiman. Ini bukan hanya pertalian persahabatan di dunia, tapi nanti sampai di akhirat, tidak untuk kepentingan materi, tidak untuk kepentingan dunia, tapi kepentingan akhirat, kepentingan iman, itu akan memberikan pertolongan dengan izin Allah di akhirat nanti ya. Jamaah sekalian, yang kedua adalah puasa. Jadi dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya puasa ini juga bisa memberikan pertolongan kepada orang yang berpuasa di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa surga ini memiliki 8 pintu. Fil jannati thamanitu abwab, di surga ini ada 8 pintu. Babun yusamma ar-rayyan, salah satu pintunya namanya ar-rayyan. La yadkhulu illa shaimun, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. Jadi ada panggilan khusus kepada ahlu siyam, ahlu shaum dari pintu ar-rayyan untuk masuk ke surga ini. Kemudian ada lagi hadis yang terkenal, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an ini bisa memberikan pertolongan kepada hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan memberikan pembelaan kepada Allah. Ay Rabbi, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar. Ya Allah, aku menghalanginya untuk makan dan untuk menahan syahwatnya pada siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya ya Allah. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an nanti akan mengadu memberikan pembelaan. Mana'tuhu an-nauma bil lail, ya Allah, aku menghalanginya tidur pada waktu malam. Fasyafi'ni fihi, maka berilah pertolongan, berilah izin kepadaku untuk memberikan pertolongan padanya. Qala, maka Allah mengatakan, fa yusyafi'ani, maka keduanya pun diberikan izin untuk memberikan syafaat. Ini hadis riwayat dari Ahmad dan hadis yang sahih. Yang ketiga, sambungan dari yang kedua adalah Al-Qur'an ya. Jadi banyak membaca dan menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi. Bacalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu akan bisa memberikan pertolongan kepada pembacanya nanti pada hari kiamat. Ada hadis lain yang mengatakan Iqra'u az-Zahrawain. Bacalah 2 surat yang diberikan istilah az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani atau ta'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatani. Karena keduanya nanti, surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah ini akan datang pada hari kiamat menyerupai 2 awan yang menaungi kepada pembacanya. Ka'annahuma ghayayasani. Jadi seolah-olah
keduanya nanti itu seperti dua kelompok, ka'annahuma firqan ya, seolah memiliki dua, masing-masing itu seperti dua kelompok, min tayrin sawafin tuhajani an ashabihima. Jadi dua kelompok burung yang berbulu yang memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membacanya. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah kalian surah Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha khasarah. Karena membaca Al-Baqarah itu adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah merupakan kerugian. Wala tastati'uhuma al-batalah, dan para tukang sihir tidak akan bisa mengganggu ya kepada orang-orang yang membaca surah Al-Baqarah. Jadi di dalam hadis ini, hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, perintah secara umum kita membaca Al-Quran sebagai penolong kita pada hari kiamat, kemudian surah Al-Baqarah dan Ali Imran, dan lebih khusus adalah surah Al-Baqarah. Jadi intinya kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah sikap sabar dan ridho ayah ibu orang tua apabila putranya wafat pada saat usia kanak-kanak, usia masih kecil ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmati iyahum." Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya yang belum balik kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau di sini menyebutkan tiga anak yang wafat ya, ada lagi yang menyebutkan adalah 2, dan ada lagi hadis yang lebih fleksibel lagi. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi memberikan informasi, walladzi nafsi biyadihi inna saqat la yajurra ummahu bisararihi ilal jannah idza ihtasabathu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar terhadap musibah tersebut dan mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang hasan derajatnya ya. Jadi walaupun di sini satu janin ya yang masih berada di rahim seorang ibu, kemudian keguguran, ibunya bersabar ridha terhadap musibah ini, maka dengan wasilah itulah, janin yang wafat itulah nanti dengan izin Allah, maka akan menjadikan sebab ibu ini akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah tentang masalah sedekah. Ada beberapa hadis di antaranya, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Seorang manusia itu berada di bawah bayangan, di bawah naungan sedekahnya sampai ada keputusan di antara manusia. Atau riwayat yang lain sebutkan hatta yuhkama bainan nas, ya, sampai ada hukuman ya untuk manusia, yang itu adalah pada saat sudah diputuskan tadi apakah dia penduduk surga atau neraka ya. Kemudian perawi mengatakan Yazid fakana Abul Khair itu beliau la yukhbitannahu yauman illa tasaddaqa minhu bisyai'. Jadi beliau tidak melewatkan satu hari pun kecuali bersedekah, apakah dengan sepotong roti atau sepotong kue atau bahkan dengan bawang merah atau yang lainnya yang dia miliki dalam rangka untuk memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, maka dilakukan oleh si perawi dari hadis ini yaitu Abul Khair. Kemudian dari hadis yang lain mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala, bahwasanya dhillul mu'min yaumil qiyamah shadaqatuhu. Naungan seorang muslim, seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat daripada Ahmad ya. Dan ada hadis yang lain menyebutkan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Saking ikhlasnya dia, maka ini adalah menjadi naungan pada yaumul mahsyar hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelancaran kepada kita semuanya untuk memiliki semangat dalam rangka melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan syafaat nanti di akhirat,
yaitu kita berteman, berukhuwah dengan sesama muslim yang landasannya takwa. Kemudian kita bersemangat untuk berpuasa. Yang ketiga adalah kita bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, kita ridha ya dengan musibah yang kita dapatkan, terutama meninggalnya anak-anak kita pada saat masih kecil atau masih kanak-kanak atau bahkan dalam dalam rahimnya tersebut. Kemudian yang kelima adalah kita bersedekah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk beramal soleh.